Dunia hiburan tanah air belakangan ini dipenuhi dengan kabar yang menguras emosi dan memecahkan citra kesempurnaan, yakni gelombang perceraian pasangan artis. Rumah tangga yang sebelumnya terlihat begitu harmonis, bahkan sering dijuluki sebagai couple ghost oleh publik, mendadak retak dengan berita gugatan cerai yang mengejutkan. Fenomena ini menjadi cerminan bahwa gemerlap layar kaca tidak selalu menjamin kebahagiaan di balik tirai. Alasan cerai para artis tersebut sangat beragam, mencerminkan kompleksitas masalah yang tak terduga. Mulai dari hantaman orang ketiga, cekcok rumah tangga, hingga penggelapan dana miliaran rupiah. Fenomena ini menyajikan tontonan dramatis bagi publik, di mana keharmonisan yang selama ini ditunjukkan di media sosial ternyata hanyalah selubung. Kisah-kisah ini menegaskan bahwa badai rumah tangga dapat menyerang siapapun, bahkan mereka yang memiliki segalanya, dengan akhir yang seringkali mendadak dan menghebohkan. 5 perceraian artis paling kontroversial dan penuh drama, versi Cumi Top 5. Kabar mengejutkan datang dari pasangan yang selama ini dielu-elukan sebagai couple ghost se-Indonesia, Raisa Andriana dan Hamish Daud Willy. Ya, gugatan cerai yang dilayangkan Raisa pada Oktober 2025 sontak membuat publik heboh dan media sosial dipenuhi tagar Hari Patah Hati Nasional Jilid 2. Setelah 8 tahun membina rumah tangga yang terlihat sempurna dan jauh dari gosip miring, perpisahan pasangan ini terasa sangat mendadak. Raisa, yang dikenal foin dan elegan, tiba-tiba memutuskan untuk mengakhiri ikatan suci mereka, membuat publik bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu rumah tangga idaman ini. Nama yang tadi saudara sebut itu, saya tidak sebut namanya, memang itu tidak ada. Ada masuk daftarnya itu tanggal 22 kemarin ya, 22 bulan Oktober 2025. Itu profiilnya sudah didaftar, ada di register kami. Yang jelas gugatan itu gugatan cerai, gugat cerai, bukan cerai talak. Gugat cerai. Isinya saya tidak tahu, kan saya tengah buka. Meskipun kuasa hukum Raisa menyatakan perpisahan ini adalah masalah internal yang harus dijaga kerahasiaannya, isu dugaan orang ketiga langsung menjadi sorotan utama dan viral. Dalam pusaran rumor yang tak terkendali, nama Sabrina Alatas muncul ke permukaan. Ia diduga menjadi sosok yang terlibat dalam dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Hamish Daud. Apakah benar karena adanya orang ketiga, Bang? Nah, ini baik, oke. Mungkin sebelumnya izinkan kami selaku kuasa hukum menyampaikan hal yang prinsip ya. Jadi kami ini sebagai kuasa hukum juga punya komitmen dan kode etik untuk menjaga kerahasiaan klien. Jadi segala sesuatunya yang menyangkut materi perkara ataupun kondisi rumah tangga kami tidak dalam kapasitas untuk bisa menjawabnya. Jadi mohon maaf, semoga itu bisa diterima dan dipahami oleh rekan-rekan sekalian ya. Sama Hamish masih tinggal serumah nggak sih, Pak? Nah itu dia tadi, balik lagi mohon maaf, itu kan konteksnya pribadi, privasi, kami nggak bisa jawab. Mohon maaf sekali. Ya, untuk saat ini juga segala rumor, kami juga himbau ke masyarakat ya. Untuk saat ini segala rumor atau mungkin ada postingan-postingan, spekulasi-spekulasi terhadap kondisi rumah tangga itu kan selama sumbernya tidak valid ya itu tidak benar gitu. Jadi saat ini memang tidak ada juga keinginannya dari para pihak untuk bisa mengungkapkan atau memberikan statement karena dari pernyataan terakhir surat terbuka itu sudah cukup. Kabar mengejutkan datang dari pasangan figur publik Deddy Corbuzier dan Sabrina Hairunisa. Rumah tangga yang selama ini dikenal harmonis dan jauh dari gosip miring tersebut, akhirnya terkonfirmasi retak setelah Sabrina Hairunisa resmi melayangkan gugatan cerai terhadap sang suami.
gugatan cerai ini diajukan Sabrina atau dengan inisial SC melalui jalur rekor ke Pengadilan Agama Tiga Raksa pada 16 Oktober 2025. Perkara DC dan FP memang sudah terdaftar di Pengadilan Agama Tiga Raksa pada tanggal 16 Oktober 2025, diajukan oleh SC. Jenis perkaranya berarti cerai gugat. Karena adanya permohonan untuk tidak ditulis, maka kami tidak menyampaikan nomor perkara. Terus kemudian ini dalam proses menunggu sampai dengan putusan. Itu aja mungkinnya yang bisa disampaikan ya secara ikat. Isu kerekakan rumah tangga Deddy Corbuzier dan Sabrina Hairunisa sempat memanas setelah Sabrina kedapatan mengunggah ulang atau repost sebuah konten TikTok yang menohok. Ya, konten tersebut secara eksplisit membahas isu sensitif mengenai gundik dan normalisasi perselingkuhan di lingkungan pertemanan atau keluarga. Namun menanggapi kabar gugatan cerai yang telah terdaftar dan rumor liar yang beredar, Sabrina Hairunisa dan Deddy Corbuzier kemudian muncul bersama untuk memberikan pernyataan resmi yang mengejutkan publik. Ya, keduanya mengumumkan bahwa mereka telah sepakat untuk berpisah secara damai dan penuh cinta. Untuk kalian semua yang telah mendukung dan mendoakan, kami ingin berbagi ini dengan kejujuran dan kedamaian. Setelah perjalanan yang panjang dan bijaksana, kami berdua sepakat untuk mengambil jalan hidup yang terpisah. Bukan karena marah, tapi karena cinta, kejujuran dan kedamaian. Kami berterima kasih atas semua yang telah kami bagikan, dan kami akan selalu mendoakan yang terbaik untuk satu sama lain. Karena kami percaya akhir hanyalah awal yang tenang dalam bentuk baru. Dunia beauty vlogger dan hiburan Indonesia sempat dihebohkan dengan kabar gugatan cerai yang dilayangkan oleh Tasya Farasya kepada suaminya, Ahmad Assegaf, pada September 2025. Perpisahan ini terasa sangat mengejutkan, mengingat pasangan ini dikenal memiliki rumah tangga yang harmonis dan jauh dari sorotan miring media. Kesehatannya seperti apa? Kak udah memberi Kalain ya semuanya. Kata Tasya benar aja. sedang terapi kata Tasya. Gimana Pak sedang terapi kata Tasya? Iya betul. Bang Ahmad gimana Bang? Tadi Bang di dalam Bang. Sempat ngobrol dengan Kak Tasya Bang, ngomong-ngomong mungkin Bang tadi. Siapa tadi Bang pertemuan dalam Bang? Sempat ada yang disampaikan ke Kak Tasya mungkin. Namun, di balik kabar perpisahan tersebut, muncul isu-isu panas yang membuat proses perceraian ini menjadi kontroversial dan penuh drama. Gugatan cerai Tasya Farasya Center disebut-sebut tidak hanya disebabkan oleh konflik rumah tangga biasa, tetapi juga melibatkan dua isu serius yang menggemparkan seperti dugaan orang ketiga hingga dugaan penggelapan dana yang dilakukan oleh Ahmad Assegaf. Ini kan isu ya, ini ada banyak lah memang, ya nggak bisa kami pungkiri juga kami dengar desas-desus itu. Masalah orang ketiga tidak kami ajukan di sini, tidak kami taruh dalam dalil gugatan karena kami sendiri tidak megang bukti ya, bukti-bukti yang konkret. Jadi kalau memang itu ada di luar sana, berita itu di luar sana, mungkin teman-teman secara langsung melihat ya,
Ya itu silakan kalian-kalian lah, mungkin teman-teman yang bisa menilai sendiri. Cuma dari kami fokus terhadap rasa kepercayaan itu. Kami minta tolong sama teman-teman juga supaya mengetahui bahwa memang Bu Tasya ini kan dalam keadaan tekanan batin yang luar biasa. Biar menjadi jelas, kami klarifikasi terkait isu pihak ketiga, terkait hal-hal yang lain yang ramai di media pun, ini kami luruskan semua. Terkait pihak ketiga, tidak ada menjadi dasar gugatan kami. Kami fokus terhadap perceraiannya dan hak asuh anak. Jadi gugatan ini diajukan oleh klien kami, Ibu Tasya, itu karena masalah kepercayaan. Kalian sudah tahu ada banyak berita beredar di luar sana. Masalahnya apa? Di sini mungkin saya akan luruskan. Yang menjadi titik berat adalah adanya dugaan. Ini dugaan, tapi kami telah ada data-datanya pada kami juga, telah kami pelajari semua. Adanya dugaan penggelapan dalam perusahaan. Untuk nominal cukup besar ya, cukup fantastis juga. Ini bisa ditekankan, bisa diresapi lah. Ini bagi klien kami bukan masalah angka. Mau nilainya miliaran rupiah, mau nilainya puluhan miliar rupiah, mau nilainya belasan juta rupiah atau 1 juta rupiah pun, ini adalah rasa kekecewaan yang telah dirasakan oleh klien kami, Ibu Tasya, atas kepercayaan telah diberikan, namun dihianati begitu saja. Sehingga gugatan ini kami ajukan. Terkait dengan dugaan penggelapan pun sudah kami ajukan. Nanti kami pun juga sudah mempersiapkan bukti-bukti, mempersiapkan dokumen-dokumen untuk upaya hukum selanjutnya, yaitu melaporkan ke pihak kepolisian. Kabar mengejutkan datang dari pasangan muda paling viral di media sosial, Azizah Salsya dan pesepak bola Pratama Arhan. Pernikahan mereka yang sempat menjadi trending berkat image The Jaksel Couple yang mendadak menikah harus berakhir. Azizah Salsya mengajukan gugatan cerai pada September 2025, mengakhiri biduk rumah tangga yang baru berjalan singkat namun penuh sorotan. Iya, kebetulan kita konfirmasi ke majelis tadi di register kita terdaftar tanggal 1 Agustus, sidang pertama tanggal 11, dan hari ini sidang yang kedua. Meski pernikahan mereka berawal dari perjodohan dan sempat terlihat harmonis, keretakan mulai tercium seiring meningkatnya popularitas Arhan di luar negeri dan aktivitas Azizah di media sosial. Dugaan utama yang menjadi pemicu perceraian adalah adanya orang ketiga. Saat isu orang ketiga ini memanas, Azizah Salsya secara tegas membantah semua tuduhan perselingkuhan yang ditujukan padanya. Ya, yang jelas dari awal kita sampaikan bahwa apapun yang disampaikan oleh akun-akun ini, isu-isu dan segala macamnya adalah penyebaran berita bohong dan diduga mencemarkan nama baik daripada Azizah. Jadi clear ya, walaupun Mbak sampaikan ada isu, artinya itu adalah hal yang tidak betul. Sekali lagi kita ulang ya, apapun yang tersebar, baik kata-kata, ya dari konten-konten ini, kata-kata, video, foto adalah hal yang tidak betul. Kita nyatakan itu tidak betul, foto-foto, video adalah hal yang tidak betul. Clear ya? Komedian papan atas Andre Taulani menggugat cerai istrinya, Rian Wartia Trigina atau yang akrab disapa Erin, setelah hampir 2 dekade pernikahan. Perpisahan ini menjadi sorotan karena melenceng dari citra humoris dan harmonis yang selalu ditampilkan Andre di layar kaca, dan sempat diwarnai drama yang berlarut-larut. Andre diketahui telah beberapa kali mengajukan permohonan cerai sejak tahun 2024, namun gugatannya selalu ditolak oleh pengadilan, termasuk di Pengadilan Agama Tiga Raksa. Penolakan ini menunjukkan adanya tarik ulur yang cukup rumit dalam rumah tangga mereka. Ya, ini mungkin yang terbaik ya, karena keputusan kan tidak diambil secara mendadak. Tentu sudah dipikirkan matang-matang dan tentu juga sudah mengalami proses yang namanya
saling berdiskusi gitu ya. Ya kita kan namanya hidup, that's life ya kan. Hidup itu kan seperti dinamika, ada naik, ada turun, segala macam. Ya sama seperti teman-teman juga mengalami kehidupannya, seperti itulah. Kami kan berusaha untuk namanya hidup rumah tangga, ketika ada sebuah permasalahan pastikan mencoba untuk memperbaiki gitu ya. Dan kami pun juga sudah melakukan itu semua. Tapi memang pada akhirnya kami harus berpisah, itu sudah menjadi keputusan yang terbaik untuk kita. Jangan dipaksakan untuk tetap bertahan, karena itu adalah neraka nantinya, menjadikan penderitaan yang berkepanjangan. Ya, kalau orang sudah mengajukan ke pengadilan itu kan inginnya mengakhiri perkawinan. Ya, dari perempuan dari pihak istri. Kita nggak nyampurin, yang penting hak seseorang itu yang harus dihormati, di mana seseorang menginginkan adanya sebuah pengakhiran sebuah rumah tangga, di mana dia merasa menderita dan tidak mungkin bisa diperpanjang, karena yang terbaik pada saat proses itu adalah mengakhiri sebuah pernikahan apabila memang sudah tidak bisa lagi dipersatukan. Tidak ada yang boleh memaksa sebuah rumah tangga untuk tetap dipertahankan apabila itu menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan, yang menyebabkan seseorang akan menderita. Jangan dipaksa. Rumah tangga tidak boleh dipaksa, karena rumah tangga itu adalah dari hati, untuk saling mencintai, saling menjaga dan sebagainya. Manakala sudah merasa tersakiti, manakala sudah merasa terhianati, tidak ada jalan keluar, adalah diakhiri. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.